Baik, kita kembali pada mata kuliah pengolahan sinyal digital dan kali ini kita akan membahas tentang perancangan filter finite impulse response atau filter FIR. FIR. Sebelumnya kita akan kembali membahas tentang filter ideal. Filter ideal itu sifatnya tidak kausal dan physically tidak dapat direalisasikan. Misal kita punya sebut saja respon impuls LPF ideal dengan karakteristik respon frekuensi dia memiliki amplitude 1 di bawah omega C-nya dan 0 untuk di atas omega C atau omega cut off. Sehingga dia memiliki respon impulsnya adalah omega C untuk n sama dengan 0 dan sin omega Cn per omega Cn dikali omega C per pi untuk n tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh plot Hn untuk omega C-nya sama dengan pi per 4. Kita melihat bahwa Hn-nya ini sifatnya adalah non-kausal dan secara praktik tidak dapat direalisasikan. Secara umum, hal ini berlaku juga untuk filter ideal lain, entah itu band pass filter, band stop filter, ataupun high pass filter. Berdasarkan teorema Pelley-Wiener, jika Hn memiliki energi terbatas dan Hn sama dengan 0 untuk n kurang dari 0, maka integral H omega-nya itu akan menjadi terbatas. Sebaliknya, kalau H omega-nya atau magnitudanya itu terintegralkan dan jika integral tersebut terbatas, maka H omega-nya dengan pasangan respon fasa sudut H omega menghasilkan filter dengan respon frekuensi H omega sama dengan H omega E pangkat J sudut fasanya. Dan ini bersifat kausal. Oke, jadi supaya filter itu kausal, maka H omega-nya itu harus terintegralkan dan integralnya pun adalah terbatas. Sehingga kita bisa untuk memastikan bahwa H omega-nya itu terintegralkan dan terbatas, maka H omega boleh bernilai 0 dalam beberapa frekuensi. Tapi tidak boleh 0 pada satu rentang frekuensi. Jadi misalnya ini adalah grafik H omega. Nah, dia boleh 0 untuk beberapa frekuensi. Misalnya seperti ini. Jadi ada dalam banyak frekuensi dia bernilai 0. Tapi dia tidak boleh berada dalam satu rentang frekuensi bernilai 0 seperti ini. Ini tidak boleh. Yang ini boleh. Dia memiliki banyak nilai 0 dalam beberapa frekuensi yang berbeda, tapi tidak boleh dalam satu rentang frekuensi. Nah, di sini karakteristik frekuensi selective filter dari teoremanya Pelley-Wiener tersebut, maka dia memiliki bisa memiliki banyak 0 di sini pada bagian stop bandnya. Dan di sini dia bisa juga memiliki ripple atau sedikit redaman pada bagian passband. Dan dia memiliki yang namanya transition band. Berbeda dengan filter ideal yang tegak omega C, pada omega C, maka filter non ideal memiliki transition band, yaitu jarak atau range interval antara ujung passband, ini adalah ujung passband dengan ujung stop bandnya. Dan walaupun karakteristik respon frekuensi filter ideal mungkin saja diperlukan, namun dalam beberapa kasus tidak selalu harus terpenuhi. Misalnya di sini pada passband dia boleh memiliki sedikit distorsi atau redaman, dan transition bandnya pun tidak perlu terlalu sempit. Sehingga kita tidak perlu memberikan rangkaian yang terlalu kompleks untuk filter. Tergantung dari aplikasinya apa. Nah, sedikit tentang filter FIR. Filter FIR dengan panjang M memiliki input Xn dan keluaran Yn. Dideskripsikan dengan persamaan beda seperti ini. Ingat kembali bahwa filter FIR atau finite impulse response adalah all zero. Semuanya adalah zero. Sehingga deretannya menjadi seperti ini. Kita tidak punya deretan pole, atau bisa dituliskan seperti ini. BK. Dengan BK adalah koefisien filter. Nah, filter FIR juga bisa dikarakteristik dengan fungsi sistem seperti ini, yang dapat dilihat sebagai polinomial berderajat M-1.
pada variabel z pangkat min 1 ini. Dan akar penyelesaiannya merupakan zero dari filter. Sudah jelas bahwa karena ini adalah zeronya. Kalau dia 0, maka itu adalah zeronya. Oke. Nah, filter field yang fasanya linear akan memiliki respon seperti ini. Hn sama dengan plus minus H-1n. Ingat kembali bahwa dia berorder M-1 di sini. Sehingga N-nya pun adalah dari 0 sampai M-1. Sehingga kalau kita transformasikan ke dalam transformasi Z, bentuknya kira-kira menjadi seperti ini. Nah, yang menarik adalah untuk fasa linear ada pasangan H Z-1 dengan plus minus HZ. Jadi, selain pol itu punya pasangan konjugat kalau dia imajiner, misalnya Z1 dengan Z1 konjugat ataupun Z3 dengan Z3 konjugat, maka filter FIR yang linear juga memiliki pasangan pol di luar lingkaran satuan, yaitu Z1 di sini memiliki pasangan 1 per Z1. Dan Z1 konjugat memiliki pasangan 1 per Z1 konjugat. Akibat bentuk seperti ini. HZ pangkat min 1 sama dengan plus minus HZ. Hal ini mendatangkan bahwa akar polinomial HZ identik dengan akar polinomial HZ pangkat min 1. Oke, jadi dalam kasus tadi, dia bisa memiliki nilai positif ataupun memiliki nilai negatif. Yang ini nantinya berkaitan dengan karakteristik dari sampel unitnya, apakah dia bersifat simetris ataupun antisimetris. Kalau dia plus, Hn-nya itu adalah plus Hm min 1 min n, maka sampel unitnya akan bersifat simetris. Simetris artinya dia bercermin pada sumbu Y. Nah, dan H omeganya akan seperti ini. Dengan HR adalah fungsi real dari omega. Nah, ini memiliki dua kemungkinan untuk H omeganya, untuk M ganjil dan untuk M genap. Perhatikan bahwa untuk M genap tidak ada bagian H M-1 per 2. Seperti ini. Dan kalau diperhatikan kembali, di sini ada cos, yaitu cos omega. Artinya di sini kalau pada M genap, omeganya itu sama dengan 0, yang berarti bahwa cosnya itu akan bernilai 0 atau bernilai 1, maka di sini Hn-nya itu akan selalu bernilai 1. Seperti itu di sini Hn-nya. Jadi dia tidak kecuali Hn-nya 0, maka dia tidak bernilai 0 pada omega sama dengan 0. Yang artinya ini berhati-hati, kalau 1 artinya dia tidak bisa digunakan sebagai low pass filter. Seperti itu. Karena tidak bisa digunakan sebagai high pass filter ataupun mungkin band pass filter. Karena di sini tidak menghasilkan nilai 0 atau tidak diredam pada omega sama dengan 0. Itu harus berhati-hati. Nah, sedangkan untuk yang Hn-nya negatif atau sampel unitnya bersifat antisimetris, artinya dia bercerminnya itu terhadap sumbu originnya. Jadi misalnya ini bisa seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini titik tengahnya Hm-1 per 2-nya itu akan sama dengan 0 di sini. Selalu antisimetris. Makanya yang pada M ganjil ini H-1 per 2-nya hilang karena sama dengan 0. Nah, di sini menariknya untuk M ganjil dan M genap, yang membedakan adalah bagian ininya. Jadi untuk jumlahnya. Dan kalau kita lihat di sini adalah sin. Untuk omega sama dengan 0, untuk M genap ataupun untuk M ganjil, pada saat omega sama dengan 0, maka sin ini akan selalu bernilai 0. Dengan kata lain, untuk omega sama dengan 0, H omega ini akan selalu menghasilkan 0. Yang artinya ini tidak bisa digunakan untuk low pass filter, karena selalu teredam.
tidak bisa digunakan untuk low pass filter. Jadi kalau kita ingin membuat filter FIR low pass, maka jangan gunakan HN yang sifatnya antisimetris, gunakanlah yang simetris. Nah, ini adalah karakteristik fasanya. Untuk yang antisimetris. Nah, jadi tujuan utama perancangan filter field ini menentukan nilai koefisien dari M-nya atau order dari filternya dari spesifikasi respon frekuensi. Seperti itu. Jadi, apakah dia akan memenuhi spesifikasi yang diinginkan atau tidak bergantung dari order M-nya. Oke. Di sini ada salah satu metode perancangan filter field, filter FIR fasa linear dengan menggunakan jendela atau window. Jadi kalau kita lihat respon frekuensi sinyal, sebut saja HD omega, misalnya seperti ini, maka kita punya respon impulsnya adalah bentuk seperti ini. Ini adalah respon impuls. Umumnya respon unit sampel ini memiliki durasi tak terbatas, yang artinya bersifat non-kausal, tidak dapat direalisasikan, dan harus kita cut atau potong pada satu titik tertentu. Misal kita sebut saja potong di N sama dengan M-1 untuk mendapatkan filter FIR dengan panjang M. Nah, jadi kita kalikan karena dia dipotong, misalnya bentuknya seperti ini. Kita potong sampai segini. Nah, artinya yang ini akan hilang, tinggal sisa yang di bagian kotaknya saja. Nah, misalnya ini sebut saja namanya rectangular window. Ini kiri kanan ya biasanya. Nah, sebut saja rectangular window, dia bernilai 1 untuk N-nya sama dengan 0 sampai M-1 dan akan bernilai 0 untuk lainnya. Oke. Nah, jadi respon unit sampel filter field menjadi HM. Nah, ini adalah HDN yang tadi didesain atau diinginkan, dikalikan dengan Windows-nya, sehingga HDN ini yang kita di desain atau perancangannya itu hanya terbatas pada N sama dengan 0 sampai M-1 dan bernilai 0 untuk lainnya. Rectangular window sendiri memiliki respon frekuensinya berbentuk seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, dan respon magnitudanya akan menjadi seperti ini. Karena ini terpisahkan ya, ini sudah fasanya dan ini adalah magnitudanya. Sorry. Nah, ini adalah Oke, kita kembali lagi. Oke. Nah, ini contohnya. Ini adalah respon fasanya dan ini contoh untuk rectangular window yang memiliki respon frekuensi rectangular windows dengan M sama dengan 31 dan M sama dengan 61. Jadi ini adalah main loop-nya bagian sini. Main loop. Dan ini adalah side loop. Atau peredamannya. Atenuasinya. Nah, kita bisa melihat untuk peak-nya itu sebenarnya sama. Nah, yang membedakan bahwa semakin tinggi M, maka transisi band-nya itu akan semakin sempit di sini dibandingkan yang 31 ini. Oke. Beberapa fungsi window atau jendela lainnya selain rektangular ada yang namanya triangular atau Bartlett, Blackman, Hamming, Hanning, dan Kaiser. Ini yang umum dipakai karena tidak terlalu kompleks untuk perhitungannya, sedangkan LAN COS atau 2K ya mungkin untuk komputasi, tapi untuk perhitungan manual sepertinya akan sedikit sulit untuk dilakukan. Oke, fungsi window ini memiliki side loop lebih rendah dibandingkan rectangular window. Namun untuk M yang sama, main loop-nya dia lebih besar untuk M yang sama. Nah, ini ada beberapa sifat atau karakteristik dari masing-masing window.
Nah, kita bisa melihat dari transition width of main lobe-nya, dari lebar transisinya pada main lobe, semakin tinggi M, maka transisi lobe-nya akan semakin rendah. Rektangular dengan M yang sama, dia memiliki transisi yang lebih rendah dibandingkan Bartlett, Hamming, ataupun Blackman. Ini lebih tinggi lagi. Tapi peak side lobe-nya dia paling kecil, yang artinya bahwa redamannya lebih kecil dibandingkan yang lain. Kita akan lihat di sini contoh-contohnya. Ini adalah Hamming. Nah, di sini Hamming dia bisa mencapai tadi adalah ini bisa mencapai minus 50 di sini. Sepertinya ini Hamming ya, masuk akal. Ini bisa sekitar minus 31 untuk peaknya side lobe. Di sini lebih tinggi lagi untuk Hamming. Saya tidak kebalik ya. Sepertinya kebalik. Ini harusnya Hamming. Ini Henning. Ya, balik. Dan ini adalah Blackman. Blackman, peak side lobe-nya dia lebih tinggi lagi. Di sekitar minus 57. Nah, ini adalah peak side lobe-nya. Transisinya kita lihat semakin tinggi M, dia semakin speed transisinya. Dibandingkan yang ini. Bandingkan dengan rektangular yang tadi, maka peak-nya ini sangat tinggi. Peak side lobe-nya. Ya, karena hanya di minus 13. Jadi tergantung apa yang kita butuhkan. Apakah kita ingin order sederhana dengan transisi yang sempit, ataukah kita membutuhkan peak side lobe atau redaman yang lebih tinggi gitu. Oke. Nah, ini misal kita ingin merancang filter pure fasa linear low pass yang simetris dengan frekuensi responnya sebut saja demikian, yaitu di omega dengan kita delay sebesar M-1/2 untuk antisipasi memaksa filter memiliki panjang M, maka respon sampelnya adalah bentuk seperti ini. Dan ini kita lihat bentuknya adalah non-kausal dan memiliki durasi tak terbatas, sehingga lagi-lagi tidak dapat direalisasikan. Maka kita potong dengan rectangular window yang paling mudah, dengan panjangnya adalah M-1, sehingga dia memiliki panjang hanya dari 0 sampai M-1 N-nya. Kalau kita memilih M-nya ganjil, maka H M-1/2-nya bernilai omega C/2. Dan ini adalah hasil dari low pass filternya. Kita lihat di sini ada equiripple pada bagian passband, dan juga ada banyak nol pada bagian stopband. Dan semakin tinggi M, maka transisi bandwidth-nya ini akan semakin rendah. Seperti itu. Di sini magnitudenya bukan dalam dB, maka agak sulit sebenarnya untuk melihat redamannya. Nah, di sini sebagai contoh adalah perancangan filter low pass FIR dengan M sama dengan 61 untuk rektangular yang tadi, Hamming, Blackman, dan Kaiser. Nah, kita lihat bahwa untuk rektangular redamannya peak-nya itu di sekitar minus 20. Untuk Hamming di sini lebih jauh lagi, dan juga untuk Blackman seperti itu. Untuk M yang sama, tentu transisinya dia lebih bagus adalah rektangular di sini. Tadi kita lihat bahwa transisi bandwidth-nya dia lebih paling sempit rektangular dibandingkan Hamming dan maupun Blackman. Seperti itu. Oke. Sekian materinya, kita akan melanjut pada bagian 2 tentang filter FIR.